Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rizka Nurmalia dengan NIM 932308218 dari Prodi Tadris Matematika kelas C IAIN Kediri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teori perkembangan kognitif. Apa sih perkembangan kognitif itu? Jadi, perkembangan kognitif adalah perkembangan yang berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau intelijensi yang mencirikan seseorang dengan berbagai minat, terutama sekali ditujukan kepada ide-ide dan belajar. Saya akan menjelaskan beberapa pandangan para ahli tentang perkembangan kognitif. Yang pertama, pandangan dari Vygotsky. Teori Vygotsky fokus pada aspek sosial yang menyatakan bahwa kecenderungan satu kebudayaan menentukan stimulus yang terjadi. Vygotsky menunjukkan 4 tahapan perkembangan, yaitu yang pertama tahap berpikir nonverbal dan berbicara konseptual. Pada tahap ini, anak menunjukkan tidak ada hubungan antara berpikir dan berbicara. Tahap yang kedua yaitu tahap memulai menyatukan antara berpikir dan berbicara. Di tahap ini, anak-anak mulai menghubungkan apa yang dia pikirkan dengan apa yang dia katakan. Benda-benda biasanya diberi nama dan diceritakannya pada orang lain. Tahap yang ketiga yaitu berbicara egosentrik. Pembicaraan anak-anak dimulai pada mengarahkan berpikir dan berperilaku. Anak-anak pada tahap ini mengumumkan apa yang akan mereka lakukan sebelum melakukannya. Anak-anak pada tahap ini berbicara dengan orang lain tentang apa yang sedang mereka lakukan. Dan yang terakhir yaitu berbicara egosentrik menjadi rahasia. Pada tahap ini, pembicaraan egosentrik rahasia secara bertahap berubah menjadi pembicaraan rahasia. Anak-anak mulai menggunakan pembicaraan rahasia dan singkatan tentang kegiatannya. Lalu bagaimana cara menggunakan teori Vygotsky dalam pengajaran? Vygotsky menjabarkan implikasi utama teori pembelajarannya, yaitu yang pertama, menghendaki setting kelas kooperatif, sehingga siswa dapat saling berinteraksi dan saling memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang efektif dalam masing-masing zone of proximal development mereka. Apa sih zone of proximal development? Zone of proximal development adalah jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang ditunjukkan dalam kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat kemampuan perkembangan potensial yang ditunjukkan dalam kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Lalu yang kedua, pendekatan Vygotsky dalam pembelajaran menekankan scaffolding. Scaffolding adalah memberikan kepada seseorang anak sejumlah besar bantuan selama tahap-tahap awal pembelajaran, dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak tersebut mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah ia mampu mengerjakan sendiri. Jadi, teori belajar Vygotsky adalah salah satu teori belajar sosial sehingga sangat sesuai dengan model pembelajaran kooperatif. Karena dalam model pembelajaran kooperatif terjadi interaksi sosial, yaitu interaksi antara siswa dengan siswa dan antara siswa dengan guru dalam usaha menemukan konsep-konsep dan pemecahan masalah. Pandangan Alfred Binet. Potensi kognitif seseorang tercermin dalam kemampuannya menyelesaikan tugas-tugas yang menyangkut pemahaman dan penalaran. Menurut Alfred Binet, ada 3 aspek kemampuan dalam intelijensi. Yang pertama yaitu konsentrasi, kemampuan memusatkan pikiran kepada suatu masalah yang harus dipecahkan. Yang kedua adaptasi,
yaitu kemampuan mengadakan adaptasi atau penyesuaian terhadap masalah yang dihadapinya atau fleksibel dalam menghadapi masalah. Dan yang ketiga yaitu bersikap kritis, yaitu kemampuan untuk mengadakan kritik baik terhadap masalah yang dihadapi maupun terhadap dirinya sendiri. Lanjut ke pandangan Carl Witherington. Inteligensi merupakan kesempatan bertindak sebagaimana dimanifestasikan dalam kemampuan-kemampuan atau kegiatan-kegiatan sebagai berikut, yaitu fasilitas dalam menggunakan bilangan dan angka, efisiensi penggunaan bahasa, kecepatan pengamatan, fasilitas dalam memahami hubungan, dan menghayal atau mencipta. Pandangan Cameron dan Barley tentang perkembangan kognitif. Aktivitas kognitif akan sangat bergantung pada kemampuan berbahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Karena bahasa adalah alat berpikir, di mana dalam berpikir menggunakan pikiran atau kognitif. Pandangan Guilford. Guilford mengembangkan suatu teori atau model tentang kognitif manusia yang disusun dalam suatu sistem yang disebut struktur kognitif. Berdasarkan model ini, aktivitas mental dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, operasi atau proses intelektual yang menyangkut proses pemikiran yang berlangsung dan terdiri dari 5 kategori, yaitu kognisi, ingatan, berpikir konvergen, berpikir divergen, dan penilaian. Yang kedua, konten atau materi, menunjukkan macam materi yang digunakan, terdiri dari 4 kategori, yaitu figural, simbolik, semantik, dan behavioral. Dan yang ketiga, yaitu produk yang merupakan hasil dari proses dari materi, terdiri dari 6 kategori, yaitu unit, kelas, hubungan, sistem, transformasi, dan implikasi. Pandangan Steinberg. Komponen kognitif yang dikemukakan oleh Steinberg adalah 1. Metakomponen, yaitu proses kendali yang lebih tinggi tingkatnya, yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah. 2. Komponen penampilan, yaitu proses yang menjalankan rencana dan melaksanakan keputusan bersama yang dipilih oleh metakomponen. 3. Komponen pencapaian, yaitu proses yang terlibat dalam usaha mempelajari informasi baru. 4. Komponen ingatan, yaitu proses terlibat dalam pengingatan informasi yang sebelumnya telah disimpan dalam ingatan. Kelima, yaitu komponen ahli terap, adalah proses yang terlibat dalam pemindahan informasi yang diingat dari satu situasi ke situasi yang lain. Pandangan Alfred Binet. Potensi kognitif seseorang tercermin dalam kemampuannya menyelesaikan tugas-tugas yang menyangkut pemahaman dan penalaran. Menurut Alfred Binet, ada 3 aspek kemampuan dalam intelijensi. Yang pertama yaitu konsentrasi, kemampuan memusatkan pikiran kepada suatu masalah yang harus dipecahkan. Yang kedua, adaptasi, yaitu kemampuan mengadakan adaptasi atau penyesuaian terhadap masalah yang dihadapinya atau fleksibel dalam menghadapi masalah. Dan yang ketiga, yaitu bersikap kritis, yaitu kemampuan untuk mengadakan kritik baik terhadap masalah yang dihadapi maupun terhadap dirinya sendiri. Pandangan John Locke dan Herbart. Kognitif merupakan jalannya tanggapan-tanggapan yang dikuasai oleh hukum asosiasi. Dalam alam kejiwaan, yang terpenting adalah terjadinya, tersimpannya, dan bekerjanya tanggapan-tanggapan.
Unsur yang paling sederhana dan merupakan dasar bagi semua aktivitas kejiwaan adalah tanggapan-tanggapan. Daya jiwa yang lebih tinggi seperti perasaan, kemauan, keinginan, dan berpikir, semua terjadi karena bekerjanya tanggapan. Lanjut ke pandangan Carl Witherington. Inteligensi merupakan kesempatan bertindak sebagaimana dimanifestasikan dalam kemampuan-kemampuan atau kegiatan-kegiatan sebagai berikut, yaitu fasilitas dalam menggunakan bilangan dan angka, efisiensi penggunaan bahasa, kecepatan pengamatan, fasilitas dalam memahami hubungan, dan menghayal atau mencipta. Pandangan Galton. Keunggulan kognitif seorang tercermin dalam keunggulan kekuatan fisiknya. Misalnya ukuran batok kepala, genggaman tangan, dan lain-lain. Selain itu, Galton juga menghubungkan kecerdasan intelektual dengan struktur analisis otak. Pandangan Guilford. Guilford mengembangkan suatu teori atau model tentang kognitif manusia yang disusun dalam suatu sistem yang disebut struktur kognitif. Berdasarkan model ini, aktivitas mental dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, operasi atau proses intelektual yang menyangkut proses pemikiran yang berlangsung. Pandangan Williams. Ciri-ciri perilaku kognitif menurut Williams ada 4. Yang pertama, berpikir lancar, yaitu menghasilkan banyak gagasan atau jawaban yang relevan. Yang kedua, berpikir luas, yaitu menghasilkan gagasan yang beragam. Yang ketiga, berpikir orisinal, yaitu memberikan jawaban yang tidak lazim atau beda dari yang lain. Dan yang keempat, yaitu berpikir terperinci, yaitu mengembangkan, menambah, memperkaya suatu gagasan, memperinci detail-detail, dan memperluas suatu gagasan. Lanjut ke pandangan Anita E. Woolfolk. Woolfolk mengemukakan bahwa kognitif merupakan suatu atau beberapa kemampuan untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah dan beradaptasi dengan lingkungan. Yang terakhir yaitu pandangan Raymond Chettle dan kawan-kawan. Raymond Chettle mengklasifikasi kognitif ke dalam 2 kategori, yaitu fluid intelligence dan crystallized intelligence. Fluid intelligence adalah tipe kemampuan analisis kognitif yang relatif tidak dipengaruhi oleh pengalaman belajar sebelumnya. Sedangkan crystallized intelligence adalah keterampilan atau kemampuan berpikir yang dipengaruhi oleh pengalaman belajar sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai pandangan para ahli tentang perkembangan kognitif. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.